Ali berulang kali menggeleng. Matanya menatap tajam ke arah Zahra yang tengah memasang wajah memelas. "Mas," panggil Zahra manja, "sekali aja. Masa nggak mau sih, ini kan permintaan dedek bayinya." Rengeknya. Tangan Zahra menggoyang-goyang tangan Ali yang kini ada di dalam genggamannya. "Satu kali aja." Zahra mengangkat jari telunjuknya membentuk angka 1. "Nggak bisa, Ra." Lagi-lagi Ali menolak. "Yang lain aja ya." Zahra memberengut kesal. "Terserah mas," jawabnya. Dengan wajah kesal, Zahra beranjak dari duduknya meninggalkan Ali yang terlihat frustrasi. Sebenarnya apa yang diinginkan Zahra hingga membuat Ali frustrasi, kesal? Pada saat aku sedang tidak ngidam, ia selalu bertanya, "Kok kamu nggak ngidam?" Sekalinya aku ngidam, ia malah nggak mau menuhi. Aku sama sekali tidak memperdulikan Mas Ali yang kini terlihat begitu frustrasi. Aku kan tidak menyuruhnya terjun dari atas gunung, aku hanya memintanya menyanyi, tidak lebih. Tapi, tanggapannya malah berlebihan. Sungguh menyebalkan, apa salahnya bernyanyi untuk menyenangkan hati istri? Aku menarik selimut hingga menutupi wajahku. Sekesal apapun pada Mas Ali, aku tidak akan sampai hati untuk tidur dalam posisi membelakanginya. Kenapa? Tentu jawabannya karena aku takut oleh murka Allah. Jadi, caraku untuk menghindari Mas Ali agar tidak saling bertatap muka di atas kasur, yaitu menutupi wajahku dengan selimut. Tolong jangan ditiru apa yang kini aku lakukan karena bisa jadi hal ini pun tidak disukai oleh Allah. Ra, aku merasakan tangan Mas Ali mengusap pucuk kepalaku. "Maaf ya, Mas gak bisa ngabulin permintaan kamu." Perlahan aku mulai mendengar Mas Ali melantunkan surah Yusuf. Setelah membaca surah Yusuf, ia melanjutkan membaca surah Maryam. Dua surah itu tidak pernah absen Mas Ali baca. Aku pernah bertanya kenapa semenjak aku hamil, ia senang sekali membaca dua surah tersebut. Semoga kelak bila anak kita laki-laki, dia akan setampan dan sesaleh Nabi Yusuf. Dan bila perempuan, dia akan secantik dan sesalehah Maryam. Itulah jawaban yang Mas Ali berikan. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub yang berwajah tampan. Ketampanannya menjadi sebuah ujian baginya. Ingatkan kisah para wanita yang tidak sadar mengiris tangan mereka karena saking terpesonanya pada ketampanan Nabi Yusuf. Maryam, siapa yang tidak tahu akan kisahnya? Sosok wanita yang Allah muliakan dan Allah abadikan namanya menjadi nama surah dalam Al-Quran. Ia adalah ibu dari Nabi Isa, seorang ibu tanpa suami. Ia melahirkan Nabi Isa tanpa pernah dicampuri oleh laki-laki, malaikat Jibril yang meniupkan roh kepadanya. Dalam diam, tanpa sedikit pun mengubah posisi, aku mendengarkan semua lantunan surah Yusuf dan Maryam yang Mas Ali lantunkan dengan begitu indah. Maafkan ayah tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Yang dapat ayah senandungkan untukmu hanyalah ayat-ayat cinta milik Allah. Nak, ayat-ayat cinta yang kelak akan menjadi pedomanmu dalam mencari ridhonya, ucap Mas Ali lembut seraya membelai perutku. Tangis tidak mampu lagi kubendung. Di balik selimut, aku menangis. Ya Allah, semoga Engkau lindungi bayi ini selama dalam kandungan ibunya, dan semoga Engkau memberikan kepada bayi dan ibunya kesehatan. Tidak ada kesehatan selain kesehatan darimu, kesehatan yang tidak diakhiri oleh penyakit lain. Ya Allah, semoga Engkau ciptakan bayi yang dalam kandungan ibunya ini dengan rupa yang bagus. Semoga Engkau tanamkan hati bayi ini iman kepadamu, ya Allah, dan kepada Rasul-Mu. Ya Allah, semoga Engkau mengeluarkan bayi ini dari dalam kandungan ibunya pada waktu yang telah ditetapkan dalam keadaan yang sehat dan selamat. Ya Allah, semoga Engkau jadikan bayi ini sehat, sempurna, berakal cerdas, dan mengerti dalam urusan agama. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kepada bayi ini umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani, bagus budi perangainya, fasih lisannya, serta bagus suaranya dalam membaca Al-Quran. Tangisku semakin kencang saat mendengar setiap doa yang Mas Ali panjatkan untuk bayi kami. Kenapa menangis? Apa ada yang sakit? Mas Ali menarik selimut yang sedari tadi menutupi wajahku. Dengan lembut, ia merengkuh tubuhku. Maaf kalau Mas membuatmu kesal. Maaf Mas tidak dapat mengabulkan permintaanmu. Aku menggeleng.
Bukan Mas Ali yang seharusnya meminta maaf, melainkan aku. Aku menenggelamkan wajahku di dadanya. Maaf, ucapku tersendat oleh tangis. Maaf untuk apa? Mas Ali membelai wajahku yang kini telah basah oleh air mata. Aku sungguh kekanak-kanakan. Mas Ali merengkuh tubuhku lebih erat. Siapa yang kekanak-kanakan? Mas Ali menaikkan sebelah alisnya. Maas, rengeku. Aku mengakui kalau aku kekanak-kanakan, tapi tetap saja aku tidak terima kalau Mas Ali meledekku. Jangan ngeledek. Siapa yang meledek? Itu. Mata Mas Ali menyentuh matanya. Perasaan mata Mas biasa aja deh. Malah mata kamu tuh yang gak biasa. Dengan lembut, ia mengusap mataku. Mas harap ini bukan tangisan kesal, apalagi tangisan sedih. Aku memejamkan mata saat ia mengecup keningku. Mas harap ini tangisan kebahagiaanmu, Ra. Lagi-lagi aku menangis. Semenjak kehamilanku masuk ke minggu 20, aku jadi mudah sekali menangis. Pada saat kesal aku nangis. Pada saat bahagia aku nangis. Pada saat sedih, jangan ditanya ya, pasti nangis. Dan, setiap aku menangis, Mas Ali akan bertanya, tangisan apa ini? Sedih? Kesal? Apa bahagia? Kenapa malah nangis lagi? Mas Ali menjawil hidungku. Udahan dong season nangisnya, nanti mata kamu bengkak loh. Besok kan pagi-pagi sekali kita mau ke Bandung bareng Mama. Kalau Mama lihat mata pandamu, Mas pasti langsung kena ceramah panjang dari Mama. Nggak bisa, air matanya keluar sendiri. Mas, rengeku. Kalian pasti muak melihat tingkah manjaku pada Mas Ali. Tapi inilah aku, Zahra yang akan selalu bersikap manja bila di samping suaminya. Tidak apa-apakan manja sama Mas Ali. Toh ia kekasih halalku, yang salah satu tugasnya memang memanjakanku. Ingat, jangan iri ya. Mas, aku melingkarkan tanganku di pinggangnya. Maaf ya karena tadi aku memaksa Mas untuk bernyanyi. Maafkan Mas juga karena tidak bisa memenuhi permintaanmu. Padahal kan ini ngidammu yang pertama. Tapi aku malah tidak bisa memenuhinya. Kenapa Mas tidak mau bernyanyi untukku? Akhirnya hal yang sedari tadi membuatku bertanya-tanya mampu kutanyakan juga padanya. Mas Ali membelai perutku dengan lembut, karena hanya lantunan ayat-ayat cinta Allah lah yang ingin Mas perdengarkan untuk calon buah hati kita. Ia mengecup perutku. Semoga ia kelak dapat menjadi pecinta Al-Qurani, bukan pecinta musik. Amin. Tapi, Mas, kalau nanti dia suka musik, apa Mas akan melarangnya? Mas Ali kembali membelai perutku. Selama ia tahu batasan, Mas tidak akan melarangnya. Namun, sebisa mungkin, Mas akan menjadi pengingat yang baik untuknya, jelasnya. Mas Ali memang bukan laki-laki sempurna. Namun aku yakin, ia akan berusaha untuk menjadi sosok ayah yang sempurna bagi buah hati kami. Mas, aku menangkupkan tanganku di kedua pipi Mas Ali. Aku sungguh mencintaimu. Aku pun sungguh mencintaimu. Mas Ali mencium lama keningku. Ciuman yang memiliki arti sebuah kepercayaan akan janji Allah tentang betapa indahnya sebuah cinta yang dilandasi oleh cinta yang nyata, yaitu cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Lihatlah, aku sekarang seperti bukan diriku. Aku sungguh gendut. Saking gendutnya, baju-bajuku kini tidak dapat kupakai lagi. Bukan hanya perutku yang membesar, anggota tubuh yang lain pun ikut membesar. Mas, aku gendut banget ya? Tanyaku pada Mas Ali yang sedang sibuk dengan segala macam file di hadapannya. Mas Ali menggeleng. Enggak, Ra, kamu enggak gendut kok. Aku memicingkan mataku. Bohong, aku tahu Mas. Ali berkata dusta. Mas Ali beranjak dari duduknya. Ia menghampiriku yang masih berdiri di depan cermin. Dengan lembut, ia membelai perutku. Kamu nggak gendut, sayang, aku jamin, walaupun aku berulang kali bertanya, aku gendut apa enggak? Jawaban Mas Ali tetaplah sama. Aku tidak gendut. Padahal tanpa bertanya pun, aku tahu aku itu gendut. Bayangkan saja, beratku yang sebelum hamil hanya 48 kg, kini naik menjadi 68 kg. Aku mengalami kenaikan berat badan sebanyak 20 kg. Meskipun aku tahu kini aku gendut,
Aku masih bertanya pada Mas Ali. Alasanku hanya satu. Aku ingin mendengar Mas Ali berkata bahwa aku tidak gendut. Anehkah? Ya, aku tahu ini aneh. Tapi, tahukah kalian, pada saat hampir semua orang yang berada di dekatmu berkata kalau kamu gendut, kata tidak gendut yang diucapkan dari seseorang yang penting bagimu akan terasa begitu spesial. Untung saja berbohong demi membahagiakan hati seorang istri itu tidak berdosa. Kalau hukumnya dosa, aku jamin Mas Ali pasti akan berkata kalau aku gendut. Seperti pagi-pagi kemarin sebelum berangkat kerja, Mas Ali menemaniku jalan pagi. Ini sangat dianjurkan oleh dokter untuk dilakukan ibu hamil saat kehamilannya sudah memasuki minggu-minggu terakhir. Berulang kali aku meminta untuk istirahat saat merasa lelah. Semenjak usia kandunganku memasuki bulan ke-7, aku sangat mudah lelah. Capek ya? Mas Ali menghapus keringat yang sudah membasahi keningku dengan punggung tangannya. Pinggangku sakit, Mas, keluhku. Mas Ali memberikan pijitan-pijitan ringan di pinggangku. Sebenarnya pijitan Mas Ali sama sekali tidak mengurangi rasa sakit yang mendera pinggangku, namun membuatku dapat sementara melupakan rasa sakit ini. Aku sungguh berterima kasih kepada Allah yang telah berbaik hati memberikan jodoh sebaik Mas Ali. Awalnya ia memang terkesan jahat karena sering membuatku menangis. Bahkan, dulu aku sempat berpikir kalau Allah begitu kejam. Kenapa Allah menjodohkanku dengan Mas Ali yang sudah jelas-jelas tidak pernah mencintaiku? Tapi, lihatlah sekarang, tanpa berkata pun, kalian pasti dapat menilai bagaimana perasaan Mas Ali padaku. Allah Maha Berkuasa memutarbalikkan hati. Dulu tidak ada cinta yang Mas Ali miliki untukku. Namun kini, aku yakin kalau Mas Ali mencintaiku. Wahai Fatimah, apabila wanita mengandung, malaikat memohonkan ampunan baginya, dan Allah menetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan serta melebur 1000 kejelekan. Ketika wanita merasa sakit akan melahirkan, Allah menetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang di jalan Allah, jika dia melahirkan kandungannya. Bersihlah dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan dari kandungan ibunya. Bila meninggal ketika melahirkan, dia tidak akan membawa dosa sedikit pun. Di dalam kubur akan mendapatkan pertamanan indah yang merupakan bagian dari taman surga. Allah memberikan pahala kepadanya sama dengan pahala 1000 orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan 1000 malaikat memohonkan ampunan baginya hingga hari kiamat. Begitu banyak kebaikan yang Allah janjikan pada wanita yang tengah mengandung. Maka, berbahagialah bagi wanita-wanita yang Allah berikan kesempatan untuk merasakan indahnya momen mengandung. Mungkin di luar sana masih banyak wanita yang tidak mensyukuri proses ini, di mana mereka berharap masa kehamilan mereka akan berlangsung dengan cepat. Padahal, banyak pahala yang Allah siapkan untuk wanita yang tengah mengandung. Nikmatilah semuanya dengan hati ikhlas. Sore ini, Mas Ali sedang sibuk membetulkan lampu kamar kami yang mati. Momen indah ini hanya akan dapat aku rasakan saat aku mengandung. Aku sendiri sedang memperhatikan aktivitas Mas Ali seraya membelai perutku yang semakin hari semakin besar saja. Saking besarnya, beberapa keluarga dan teman berkata kalau aku seperti mengandung bayi kembar. Tapi itu hanya tebakan semata. Faktanya, aku tidak mengandung bayi kembar. Mas, Dede bayinya nendang, ucapku senang saat untuk kali pertama bayi kami melakukan pergerakan di perutku. Mas Ali segera menghampiriku. Beneran bayinya nendang, aku mengangguk semangat. Mana, kok enggak nendang lagi? Protes Mas Ali ketika ia tidak kunjung merasakan pergerakan apapun. Padahal tangannya sudah menempel pada perutku. Mungkin Dede bayinya bobo lagi. Jawaban asalku berhasil membuat Mas Ali mengerutkan keningnya. Kentara sekali kalau ia tengah merasa kecewa karena tidak dapat merasakan pergerakan bayi kami. Kamu kok enggak adil sih sama ayah? Kok cuma bunda aja yang disapa? Kamu nggak mau sapa ayah? Padahal kan ayah sering banget nyapa kamu kalau malam. Aku tidak mampu menahan senyumku saat Mas Ali mulai mengajak bicara calon bayi kami. Kalian jangan berpikir yang aneh dulu ya. Menyapa yang Mas Ali maksud itu adalah setiap malam sebelum tidur setelah membacakan surah Maryam dan surah Yusuf. Mas Ali menyapa bayi kami dengan cara mengajaknya bicara.
Mata Mas Ali berbinar senang saat ia merasakan pergerakan di perutku. Tidak tanggung-tanggung, bila tadi calon bayi kami hanya menendang 1 kali, sekarang ia menendang 3 kali hingga berhasil membuatku meringis. Mas Ali membelai perutku dengan lembut. Terima kasih sudah mau nyapa ayah, tapi lain kali jangan kenceng-kenceng ya nendangnya, kasihan bunda kesakitan. Aku dan Mas Ali sontak beradu padang saat lagi-lagi calon bayi kami bergerak dan gerakannya pelan, tak sekuat barusan. Allahu Akbar, aku tidak menyangka, meskipun bayi kami masih berada dalam kandungan, ia seakan telah mengerti apa yang barusan Mas Ali katakan. Menurut pemeriksaan dokter kandunganku, proses persalinan akan berlangsung pada bulan Januari minggu pertama, mungkin di antara tanggal 1 hingga 7. Sekarang sudah tanggal 3, tapi tanda-tanda pembukaan belum terlihat. Mas, kok aku belum ngerasain kontraksi ya? Tanyaku pada Mas Ali, beneran kamu belum merasakan kontraksi? Aku mengangguk lemah. Nanti sore kita ke rumah sakit ya. Akhirnya aku dan Mas Ali pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan pada sore harinya. Sudah bukaan pertama? Terang Dokter Anita. Bukaan pertama? Tanyaku tidak percaya. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Untuk bukaan pertama, kontraksi yang terjadi memang masih ringan, jadi tidak terasa, jelas Dokter Anita. Berhubung ini baru pembukaan pertama, aku lebih memilih untuk kembali pulang. Biasanya rentang waktu bukaan pertama dengan bukaan selanjutnya akan berlangsung lama, mungkin 1 hari atau lebih. Akan lebih nyaman bila menunggu di rumah, bukan? Aku bersyukur Mas Ali mengabulkan permintaanku untuk menunggu pembukaan selanjutnya di rumah. Mas Ali terus saja menempel di sampingku. Ia hanya pergi meninggalkanku saat akan melaksanakan salat berjamaah di masjid. Selebihnya, ia terus menempel padaku dan berulang kali menanyakan kondisiku. Jeda kontraksinya sudah bertambah belum? Ra, itu yang selalu ia tanyakan. Kayaknya jedanya masih jauhan deh. Mas, sakitnya juga masih ringan. Jawabku. Kondisiku saat ini menandakan kalau bukaan belum bertambah. Tepat pukul 2 dini hari, saat Mas Ali sedang salar malam, perutku tiba-tiba terasa mulas dan pinggangku terasa sangat sakit. Saking sakitnya, aku sampai menangis. Ra, kenapa? Sakit? Mas, ringisku. Mas Ali langsung menyingkap selimut yang aku gunakan. Ternyata baju tidurku telah basah. Dengan cekatan dan penuh kehati-hatian, Mas Ali mengganti baju kotorku dengan baju bersih. Ia pun tidak lupa memakaikan jilbab ke kepalaku. Aku sudah tidak sanggup berdiri lagi. Rasa sakit ini membuat kakiku sangat lemas. Mas Ali mengambil tas berukuran medium yang berisi keperluanku dan calon bayi kami saat di rumah sakit nanti. Ia menyampirkan tas itu di bahu kirinya dan setelahnya, ia menggendongku. Perjalanan ke rumah sakit yang biasanya berlangsung cepat, kali ini terasa sangat lambat, padahal jalanan sangat lengang. Berulang kali aku mengaduh kesakitan saat kontraksi terjadi, jedanya sangat berdekatan. Seakan kontraksi ini tidak memberi waktu untuk menarik napas. Sesampainya di rumah sakit, aku segera dilarikan ke ruangan bersalin. Sudah bukaan 4, insya Allah sebentar lagi proses persalinannya. Aku menggenggam erat tangan Mas Ali saat rasa sakit semakin menggila. Aku yakin, tidak ada yang dapat mengalahkan rasa sakit ini, kecuali rasa sakit ketika nyawa dicabut dari raganya, di tengah rasa sakit yang menderaku. Aku teringat Mama, ya Allah, sebesar inikah perjuangan seorang ibu dalam melahirkan buah hatinya, maafkan hamba yang seringkali melawan perkataan ibu hamba. Mas, Mama, aku ingin bertemu Mama sekarang, Mama yang telah memperjuangkan hidup dan matinya demi melahirkan aku ke dunia ini. Aku ingin bertemu Mama yang telah membesarkan aku dengan segala kesabaran dan kasih sayangnya. Mama sudah di perjalanan, insya Allah sebentar lagi sampai. Aku tidak mampu lagi menahan tangis saat Mama telah berdiri di samping ranjang yang kini ku tempati. Mama berulang kali menyuruhku untuk berhenti menangis karena itu akan membuatku kehabisan tenaga saat proses persalinan berlangsung. Tapi, demi Allah, aku tidak mampu menahan tangisku. Aku teringat saat membentak Mama karena ia pernah memaksaku untuk mengenakan kerudung. Saat itu, aku baru naik ke kelas 5.
Aku teringat bentakanku saat Mama selalu melarangku menginap di rumah temanku. Aku teringat segala perlakuan buruk yang telah aku lakukan ke Mama. Semuanya kembali berputar tak berurutan memenuhi kepalaku. Maafkan Rara. Maafkan segala kesalahan Rara. Sebelum kamu meminta maaf pun, Mama sudah terlebih dulu memaafkanmu. Kamu putri kesayangan Mama. Segala kesalahanmu akan selalu Mama maafkan karena pintu maaf Mama selalu terbuka lebar untukmu. Di tengah rasa sakit yang mendera, aku memeluk erat tubuh Mama yang sudah semakin renta. Makasih, Ma. Makasih sudah mau mempertaruhkan nyawa Mama saat melahirkan Rara ke dunia ini. Itu memang sudah menjadi tugas seorang ibu. Sekarang lakukanlah tugasmu. Berjuanglah demi buah hatimu agar dapat melihat betapa indahnya dunia, ucap Mama seraya mengecup pucuk kepalaku. Ali terus berada di samping Zahra selama proses persalinan berlangsung. Ia tidak henti-hentinya memberi semangat pada sang istri yang sedang berjuang untuk melahirkan buah hati mereka. Mas, panggil Zahra pelan, tenaganya sudah terkuras habis, namun sang jabang bayi tidak kunjung keluar. Kamu pasti bisa. Sayang, berjuanglah demi calon buah hati kita. Bukankah kamu sudah sangat penasaran dengan rupa buah hati kita? Ia akan mirip aku apa mirip kamu, ucap Ali. Kemudian menciumi tangan kanan Zahra yang ia genggam. Di tengah rasa sakit dan lelahnya, Zahra tersenyum. La memang sangat penasaran dengan rupa buah hatinya, akan mirip siapakah wajahnya. Setelah berjuang lebih dari 8 jam, akhirnya sang buah hati yang dinanti berhasil melalui proses persalinan dengan selamat. Tangis sang bayi yang amat nyaring membuat tangis Ali dan Zahra pecah. Selamat, bayi Dokter Ali dan Dokter Zahra laki-laki, ucap Dokter Anita. Dengan penuh hati-hati, ia menyerahkan bayi tersebut ke dalam gendongan Ali. Dengan tangan gemetar, Ali menggendong buah hatinya. Perlahan ia mulai mengumandangkan azan tepat di telinga kanan putranya dan ikamah di telinga kirinya. Setetes air mata membasahi sudut mata Ali. Ya Allah, betapa besar kuasamu. Zahra kembali menangis terseduh-seduh saat Ali meletakkan putra mereka tepat di atas dadanya. Selamat melihat dunia, Saka Pradipta Wiratama. Semoga kelak kau dapat menjadi putra kebanggaan ayah dan bunda. Dengan penuh kasih sayang, Zahra mengecup pucuk kepala Saka. Ali mengecup pucuk kepala Zahra dan Saka secara bergantian. Kini ia bukan hanya seorang suami yang bertugas melindungi dan membahagiakan istrinya, melainkan juga seorang ayah. Kini ia juga bertugas untuk melindungi dan membahagiakan putranya. Beberapa minggu lalu, dia masih dalam kandunganku. Kini, dia berada dalam gendonganku. Saka menangis tidak nyaman saat Mas Ali yang baru pulang bekerja berulang kali menciumi pipinya. Udah dong, Mas, jangan diganggu mulu. Sakanya mau bobo, omelku saat Mas Ali terus saja mengganggu Saka yang hendak tertidur. Sebentar lagi, Ra, bukannya menyingkir dari samping Saka yang sengaja aku baringkan di atas tempat tidur kami. Mas Ali malah ikut merebahkan tubuhnya di samping Saka. Aku kira mungkin dia juga akan ikut tidur bersama Saka. Tapi, dia malah memainkan jari-jari Saka yang mungil. Hal itu membuat mata Saka yang sudah tertutup kembali terbuka lebar. Mata bulat Saka menatap ayahnya. Gagallah sudah misiku untuk menidurkan Saka karena kini Mas Ali malah mengajaknya bicara. Marah, kesal, capek, semuanya berkolaborasi menjadi satu hingga aku menangis tanpa mampu kutahan. Ra, kenapa? Mas Ali menghampiriku. Mas, kenapa ganggu tidur Saka? Aku kan belum masak. Aku belum nyuci baju, aku juga belum nyetrika. Segala keluh kesah yang seharian ini ku pendam akhirnya ku muntahkan juga. Aku memang cukup kewalahan semenjak kelahiran Saka. Semua pekerjaan rumah tidak mampu ku kerjakan sesuai jadwal, semuanya molor dari jadwal. Mas tahu nggak sih dari tadi pagi Saka susah banget ditidurinnya? Mana hari ini dia rewel banget. Aku masih terus mengeluarkan semua yang ingin kukatakan pada Mas Ali agar ia mengerti apa saja yang telah kualami hari ini. Kamu lelah, malu. Aku sangat malu mengakuinya. Namun pada kenyataannya, aku memang merasa lelah. Pada malam hari, aku sulit untuk tidur karena beberapa jam sekali Saka selalu terbangun meminta ASI.
meminta diganti popok, dan sebagainya. Pada pagi hari, aku disibukkan dengan apa saja keperluan Mas Ali sebelum pergi bekerja. Pada siang hari, aku disibukkan dengan pekerjaan rumah. Bisa dibayangkan betapa lelahnya aku melakukan itu semua. Aku semakin terisak kencang saat Mas Ali memelukku. "Maaf ya telah membuatmu lelah, maaf karena Mas tidak peka atas rasa lelahmu," ucapnya lembut tepat di telingaku, tangannya tidak henti membelai punggungku. "Sekarang kamu tidur saja sama Saka, Mas yang mengerjakan semuanya." "Tapi, Mas kan baru pulang kerja. Apa Mas tidak lelah?" "Tidak akan ada rasa lelah bila itu untukmu dan Saka. Tidurlah, nanti setelah semuanya beres, aku bangunkan." Aku membaringkan tubuhku tepat di samping Saka. Mataku tertuju ke wajah Saka yang kini telah kembali terlelap. Rasa sesal seketika menggelayuti hatiku. Barusan aku baru saja mengeluh pada Mas Ali. Keluhan yang secara tidak sadar berisi tentang rasa lelahku akan ketidakmengertian Mas Ali atas apa yang kualami. Betapa egoisnya aku. Selama ini, bukan hanya aku yang merasa lelah. Aku yakin Mas Ali pun merasa demikian. Pada malam hari, ia pun akan ikut bangun saat aku bangun untuk memberi ASI pada Saka. Walaupun aku menyuruhnya untuk tidur kembali, ia akan menolak dengan tegas. "Mana mungkin aku tega tertidur di saat kamu terjaga untuk memberi ASI pada Saka." Itulah yang selalu Mas Ali katakan saat aku menyuruhnya untuk tidur karena esok ia ada jadwal mengajar di kampus dan jadwal praktik di rumah sakit. Saat Saka rewel pada pagi hari, mau tidak mau Mas Ali harus mempersiapkan segala keperluannya sendiri, bahkan tidak jarang dialah yang membuatkan sarapan untukku. Dia tidak pernah protes sedikit pun. Lihatlah, sebenarnya di sini, siapakah yang harus merasa lelah, siapakah yang harusnya mengeluh? "Maafkan Bunda, sayang, karena telah mengeluhkan kehadiranmu," ucapku, mengecup lembut kening Saka. Setelahnya, aku menghampiri Mas Ali yang ternyata sedang sibuk menyetrika. "Kok enggak tidur?" tanya Mas Ali saat aku memeluknya dari belakang. "Maafin aku, Mas. Aku sungguh minta maaf. Seharusnya aku enggak ngeluh sama Mas. Lagi-lagi aku menangis." Mas Ali membalikkan badannya hingga posisi kami saling berhadapan. "Maaf diterima. Tapi udah dong nangisnya. Masa udah jadi ibu masih aja cengeng?" Mas Ali mengecup pucuk kepalaku dengan lembut. "Lagi pula Mas senang kamu telah jujur. Kalau kamu tidak jujur, mana aku tahu kalau ternyata istriku yang cantik ini sedang merasa lelah." Mas Ali memeluk tubuhku dengan sangat erat hingga aku mampu merasakan debaran jantungnya. "Aku sungguh beruntung diberikan suami seperti kamu, Mas. Pada saat aku berada di titik paling rendah, kamu tidak membuat aku merasa semakin rendah. Kamu mengangkatku hingga aku dapat kembali ke titik aman." Mas Ali mengerutkan keningnya bingung. "Bahasamu terlalu puitis, Ra. Mas tidak mengerti apa arti perkataanmu barusan." "Suamiku, sayang, arti dari perkataanku barusan adalah..." Suara tangisan Saka yang terdengar nyaring membuatku menghentikan penjelasanku. Biarlah itu menjadi rahasia. Dia adalah anugerah tak ternilai yang telah Allah berikan padaku. Dulu aku sering bertanya pada Allah, kenapa Dia menjodohkan aku dengannya kalau hanya rasa sakitlah yang terus-menerus kudapatkan. Kini aku mendapatkan jawabannya. Allah menjodohkan aku dengannya agar aku dapat memperbaiki diriku menjadi lebih baik lagi. Sakit yang mendera, penantian yang berkepanjangan, dan kesabaran yang terus diuji membuatku semakin dekat pada Sang Pencipta. Terima kasih, ya Allah, atas rencanamu yang begitu indah.